Anime itu banyak pesan baiknya, tapi kenapa nggak ada yang diikutin sama para wibu sekalian ya? Halo No Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Pembahasan hari ini adalah apa pelajaran positif yang ada di anime, tapi kalian jarang, bahkan hampir nggak pernah ngikutin. Gampangnya gini, kalian pernah kan didesak sama ujian bahasa Indonesia untuk memberikan pesan moral atau nilai positif dari suatu cerita, atau pembelajaran yang bisa kalian ambil dari suatu cerita itu. Misalnya cerita Malin Kundang, dimana pesannya adalah Dr. Stone merupakan sequel dari cerita tersebut. Bukan, maksudnya gini, maksudku jangan lupa orang tua ketika sudah kaya banget. Ya ingatlah sedikit sama orang tua gitu. Di anime kan pasti juga ada hal yang kayak gitu, hal-hal yang inspiratif yang bisa meningkatkan kualitas hidup para penontonnya. Banyak banget hal baik dari anime untuk hidup para wibu, tapi kok jarang diikutin para wibu, atau bahkan nggak pernah diikutin sama wibu norak pastinya. Jadi gini, karena aku nggak suka angka ganjil, jadi aku nggak mau sebutin nomornya. Pertama, bertanggung jawab dan nggak lari dari masalah. Ya, beberapa anime mengajarkan hal yang kayak gini. Para tokoh utama akan selalu menghadapi masalah yang terjadi dalam hidupnya dan gak akan lari. Kalaupun dia lari, pasti dia akan kembali dan menyelesaikan masalahnya itu lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kalau si tokoh utama udah lari dari masalah dan gak kembali, ya cerita animenya bakal selesai dong. Kalau ceritanya udah selesai, kalian mau nonton apa? Misal contohnya di anime Boku no Hero Academia, ada Deku, ada Lida, ada Todoroki, yang waktu itu mereka ngelawan Stain, villain terngeri di seasonnya. Padahal jelas-jelas pada saat itu mereka belum punya lisensi untuk menggunakan quirk mereka di tempat umum. Tapi mereka malah tetap berantem doang, nggak berhenti juga. Apakah mereka lari? Atau mereka bohong? Atau mereka pura-pura bego? Ya enggak, mereka semua mempertanggungjawabkan masalah yang mereka buat. Dan akibatnya adalah mereka dikasih peringatan keras, dan prestasi mereka jadi tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada. Setidaknya kalau kalian nonton anime, kalian ngerti gitu kalau kalian perlu bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Misalnya kayak apa yang kalian komentarkan di sosial media kalian. Kalau misalnya kalian kena masalah, kalian bisa selesaikan dengan cara sesimpel minta maaf. Kalau masalah yang kalian dapatkan lebih besar, ya aku nggak tahu cara menyelesaikannya gimana, tapi ya selesaikan aja masalahnya biar nggak muncul masalah aneh lain. Masalah yang ada di anime itu ada beberapa yang mirip dengan dunia nyata. Jadi siapa tahu kalian mau ngejadikan itu semacam ilmu pengetahuan untuk menghadapi masalah, ya nggak apa-apa sih. Ya tapi ya dipikirkan dulu kira-kira situasinya cocok apa enggak. Masalahnya di anime dan real life itu adalah hal yang sangat berbeda gitu. Jadi nggak bisa dikasih treatment yang sama, dan nggak mungkin kalian dapat masalah yang sama dengan Boku no Hero Academia gitu. Kemungkinannya ada, tapi kecil banget. Tidak mungkin tahu-tahu kalian diculik sama orang pas kalian pulang sekolah. Lagian lau sokap sampai penting banget untuk diculik. Selanjutnya, impian yang setinggi langit. Ini emang terdengar menjijikkan, tapi anime itu banyak cerita yang kayak gini. Gak bisa dipungkiri lagi, sebagian besar cerita di anime itu adalah tentang orang yang berjuang untuk tujuan yang tinggi banget. Misalnya kayak Naruto yang kepingin jadi Hokage dengan latihan keras banget untuk jadi orang yang kuat. Atau One Piece dengan Luffy yang mau jadi Raja Bajak Laut. Impian mereka itu besar-besar. Naruto itu gak cuma mimpi untuk lulus dari akademi doang, tapi dia mimpi untuk jadi Hokage. Luffy juga gak berimpian jadi anak buah bajak laut Whitebird, tapi dia ingin menjadi raja bajak laut, bahkan raja kayak Goldie Roger. Kalian para wibu Nora impiannya semewah apa sih emangnya? Iya benar, nonton anime 24 jam nonstop di kasur tanpa diganggu itu adalah impian. Gak salah, tapi kalian gak punya gitu impian yang lebih bagus? Kayak misalnya jadi orang yang berguna dan gak nyusahin orang lain gitu misalnya. Kalau kata pepatah zaman dulu, kejarlah mimpi setinggi bintang. Asik gak tuh? Iya, sekarang acara Wibu Lokal kita ganti namanya jadi motivasi lokal, oke? Dan selanjutnya, be yourself and never surrender. Sekali lagi aku ngomong ini terdengar menjijikkan, tapi ya emang anime kayak gini, banyak cerita yang kayak gini kok. Gak usah kaget jadinya. Di anime itu juga udah banyak banget cerita yang mengandung unsur perjuangan tanpa kenal nyerah. Misalnya kayak Tanjiro yang lari-lari di gunung selama 2 tahun demi menyelamatkan adiknya Nezuko yang jadi iblis biar jadi manusia lagi dengan cara mengalahkan Muzan. Plot cerita tidak mudah menyerah ini udah banyak banget lah. Saking banyaknya udah jadi hal
hal wajib bagi shonen biasanya. Tapi masih ada aja gitu para wibu yang menyerah dengan mudahnya gitu dengan keadaan. Lu pada mulai usaha enggak, dapat nilai jelek bukannya belajar, malah lanjut ngewibu atau main game. Ya boleh sih ngewibu atau main game, tapi ingat waktu dan ingat posisi juga. Dan ini menurutku aneh dan ngeselin banget. Para wibu paling sering nonton anime yang temanya pantang menyerah, tapi para wibu-wibu ini pada menyerah duluan. Kira-kira ironi nggak sih? Selanjutnya, prinsip kehidupan. Jadi gini, di anime itu biasanya ada tokoh-tokoh yang punya prinsip sendiri. Kayak misalnya Naruto yang selalu ngomong kayak gini, ini adalah jalan ninjaku. Atau misalnya All Might yang selalu ngomong Sarani Mukoe plus Ultra. Dan prinsip hidup dari anime-anime bisa kalian jadikan pedoman hidup. Misalnya kayak Sarani Mukoe plus Ultra. Itu prinsip hidup yang mengajarkan kalian untuk melewati batas kemampuan kalian. Itu prinsip agar kalian gak merasa cepat puas dengan apa yang udah kalian dapatkan. Ada ratusan prinsip hidup yang keren di anime. Kalian para wibu malah ngambil prinsip hidup Hyoka yang tidak melakukan apa-apa yang gak perlu, dan kalau melakukannya harus melakukan dengan cepat untuk menghemat energi. Itu prinsip hidup juga sering disalahartikan sama wibu-wibu sekalian yang menganggap itu adalah prinsip hidup untuk malas-malasan. Padahal enggak juga. Itu prinsip hidup untuk mengajarkan kalian supaya kerja cepat dan cerdas. Bukan artinya kalian bisa jadi malas-malasan dan gak produktif. Bahkan Bill Gates pun pernah ngomong kalau dia lebih suka mempekerjakan orang pemalas, karena orang pemalas akan menemukan cara tercepat untuk mengerjakan sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah menjadi cerdas sehingga kalian bisa kerja cepat dan malas-malasan, bukan full malas-malasan dan gak melakukan apa-apa demi saving energy. Dan terakhir, nakama. Nakama yang kumaksud di sini adalah kesetiakawanan. Nakama ya pertemanan. Kita semua udah pasti sepakat ya bahwa udah banyak anime yang temanya tentang pertemanan dan kesetiakawanan. Contohnya One Piece lah yang sering dibilang anime yang nakama banget. Nah, yang kumaksud dengan kesetiakawanan di sini adalah ya solid gitu, sesama teman, jadi saling membantu dan mendorong satu sama lain. Namun kesetiakawanan apakah yang dipraktekkan oleh para wibu sekalian? Kesetiakawanan yang diterapkan tuh malah yang aneh-aneh gitu, kayak ngerusuh bareng, atau ngebully online, atau berisik, teriak-teriak, waifu mulacur, bahkan sampai gangguin cosplayer gitu, sampai kepalanya kejedot lantai. Kira-kira nakama yang kayak gitu pada ngotak nggak? Lagian ya, kalau dipikir-pikir emang ada gitu Luffy sama Zoro dan kawan-kawan ngarungin Nami sampai kejedot di lantai, atau mereka neriakin Robin lacur? Nggak ada kan di animenya. Kalian wibu-wibu Nora nggak mau gitu minimal bareng nakama-nakama kalian bersihin got RT kek atau apa gitu? Itu lebih bagus loh daripada kalian ngerusuh di suatu event. Jadi kesimpulannya adalah anime itu punya banyak hal positif, namun entah kenapa nggak ada satupun yang ngikutin hal positif itu, dan nggak ada satupun yang nyangkut di kepala mereka yang baik-baiknya. Gimana orang tua kalian mau senang ngeliatin kalian nonton anime, orang nggak ada hasil yang kalian buktikan? Aku bukan memaksa kalian untuk jadi orang yang serba inspiratif dan ngelakuin semua hal baik di anime. Aku sendiri juga nggak bisa praktekkan semua hal baik yang ada di anime yang ku tonton. Nah, bedanya ya, aku tahu gitu, batas wajar. Aku tahu gimana cara membawa nama baik wibu ke publik. Terus nggak malu-maluin lah minimal. Gitu aja, masa gitu aja kalian masih susah paham gitu? Ini mah bukan salah animenya, tapi emang kaliannya aja yang bebal. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Ayo komen di bawah pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari anime, apa yang benar-benar kalian terapin dalam hidup kalian dari anime, gimana contohnya dan manfaat apa yang kalian rasakan sampai sekarang. Ayo komen di bawah, aku mau baca-bacain. Ya mungkin jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Clean Sound Studio dan Clean Sound Live karena kami akan live di sana. Jangan lupa juga follow Instagramku @admin_yami karena kalian akan membantuku makan mungkin. Ya mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound and wash your head.